Falau asbaha muqiman, falau asbaha, jika dalam keadaan waktu pagi itu dalam keadaan mukim itu maksudnya belum musafir, pagi-pagi belum musafir, thumma safara, kemudian siangnya musafir, berangkat, siangnya berangkat, fala yuftiru, maka tidak boleh membatalkan puasanya. Nah, ini kaidah yang umum ya, ini kaidah yang umum yang hampir semua ulama sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khatamin nabiyyin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa 'allimna al-hikmah warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin, amin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pada saat ini, pada detik ini kita bisa hadir di tempat yang mulia, dalam majelis yang mulia, majelis ilmu. Semoga kehadiran kita di Baitul min Buyutillah dalam rangka untuk menuntut ilmu menjadikan turunnya rahmat, turunnya taufik, turunnya maghfirah, turunnya segala kebaikan buat kita, amin Allahumma amin. Dan semua amal-amal kita yang sedang, yang sudah, yang akan selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabi kita, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang agung ya, tamu yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Kalau bulan Ramadan kita ibaratkan tamu, maka kita sebagai tuan rumahnya ya, selayaknya sebagai seorang tuan rumah memuliakan tamunya. Nah, bagaimana memuliakan tamu? Cara memuliakan tamu diantaranya adalah ya, harus senang ya. Sebagai penerima tamu, wajahnya harus berseri-seri, jangan merengut ya. Kalau merengut ini alamat sumpek ya, alamat sumpek, alamat nggak suka ya. Maka kedatangan bulan Ramadan harus kita sambut dengan gembira, dengan rasa senang. Yang kedua, sebisa mungkin kalau ada tamu itu kita temenin sampai dia pulang, itu ya. Ramadan juga begitu. Ramadan sebagai tamu, dia hadir dan dia pasti akan pergi. Maka selama itu harusnya kita membersamai bulan Ramadan terus. Ketika disebut nama bulan Ramadan, terlintas ya dalam benak kita itu setidaknya ada dua hal. Yang pertama apa? Tentang puasa. Kalau Ramadan datang, pasti kita ingat akan bulan puasa. Oh iya, puasa ya. Yang kedua, di dalam bulan Ramadan diturunkanlah Al-Quran Al-Karim. Jadi kalau ingat bulan Ramadan, minimal dua hal itu. Kita puasa, dan di dalam bulan Ramadan itu diturunkannya Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan keberkahan, penuh dengan maghfirah ya. Bahkan di setiap harinya itu Allah Subhanahu wa taala membebaskan para hambanya dari siksa api neraka. Maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW yang telah diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan, harusnya juga memanfaatkan momen tersebut. Karena apa? Nabi kita Muhammad SAW pernah bersabda, pada saat itu beliau sedang naik mimbar
naik mimbar, naik tangga mimbar itu ada 3 ya, 1, 2, 3 gitu. Di antara pas naik mimbar itu malaikat Jibril mengucapkan raghima anfu abdin jaa Ramadan alaihi falam yughfar lahu. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan amin. Ketika Nabi kita Muhammad SAW naik mimbar, malaikat Jibril mengatakan rugilah seorang hamba, siapapun itu ya, yang mendapati bulan Ramadan dan dia tidak diampuni dosanya. Hadis sahih ya, yang riwayat Imam Bukhari, riwayat Imam Muslim, itu beliau Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam satu kesempatan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan ihtisaban mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu puasanya. Lalu dalam kesempatan yang lain beliau juga bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan sholat tahajud, sholat tarawih dan sebagainya, imanan wa ihtisaban, karena iman, karena keimanan, kemudian karena dia mengharapkan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala ya, apa yang dilakukan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala semata, maka dosa-dosanya orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang lain Nabi kita Muhammad SAW juga bersabda, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikannya, menghidupkan ya, mendirikan sholat malam di malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, maka orang tersebut dosanya diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Ramadan itu memang momen kita untuk apa? Mencuci dosa ya, untuk mencuci dosa. Jadi kalau ada seorang hamba yang keluar di bulan Ramadan gak diampuni dosanya, berarti itu ya kesalahan dia ya, karena dia lalai ya. Karena Ramadan ini beda dengan bulan-bulan yang lain, itu beda, tidak sama. Maka seharusnya seperti itu. Kita melalui bulan-bulan Ramadan nanti harus beda dengan bulan-bulan yang lain. Baik, akan kita lanjutkan kajian kita. Kemarin sudah nyampe mana Pak Haji Sahlan? Nggak ada ya. Baik, kita rangkum saja. Yang dinamakan puasa adalah al-imsaku an jami'il mufattirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin makhsusah. Yang dinamakan puasa adalah menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat khusus. Itu yang namanya puasa. Kemudian rukun puasa ada 2. Ini yang harus dilakukan ketika puasa. Apa itu? Yang pertama, an-niyah, harus ada niat ya, di dalam melakukan puasa bulan Ramadan itu harus ada niat. Yang kedua yaitu melakukan puasanya ya, melakukan puasa, menjauhi hal-hal yang membatalkan puasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Adapun hal-hal yang membatalkan puasa itu ada 8 hal
yang membatalkan puasa. Ada berapa? Ada 8. Yang pertama ar-riddatu, murtad. Yang kedua adalah al-haidhu wal wiladatu wan nifasu, yaitu orang haid, orang melahirkan, sama orang yang sedang nifas. Yang ketiga al-junun, yang membatalkan puasa yang ketiga adalah orang hilang akal, ya. Orang hilang akal ini maksudnya di sini adalah orang gila. Yang keempat al-ighma was-sukr. Al-ighma itu dia kayak semacam pingsan atau ayan yang pingsannya itu seharian. Yang termasuk di dalamnya juga as-sukru, orang mabok, ya. Karena mabok kemudian dia tertidur atau pingsan dan itu seharian. Kemudian yang kelima al-jima, yang membatalkan puasa. Yang kelima adalah al-jima. Al-jima itu berhubungan intim, ya, suami istri. Yang keenam al-istimta. Al-istimta itu bahasa psikologinya itu onani, ya, onani, mengeluarkan mani dengan sengaja. Yang ketujuh al-istiqaah. Al-istiqaah itu sengaja dia berusaha untuk memuntahkan diri, muntah, ya, berusaha untuk muntah, disogrok-sogrok itu mungkin, ya, mulutnya, ya, sehingga dia mengeluarkan muntah. Yang kedelapan adalah, ini yang perlu diperhatikan, wusulu ainin min manfadhin maftuhin ilal jawf. Yang membatalkan puasa yang kedelapan adalah masuknya atau sampainya suatu benda dari lubang-lubang yang terbuka, lubang yang 7 yang terbuka, masuknya dari lubang 7 lubang yang terbuka ke dalam al-jawf, ya. 7 lubang itu yang pertama lubang belakang bawah, lubang depan bawah, sudah 2. Kemudian mulut yang ketiga, yang keempat dan kelima lubang hidung, yang 6 dan 7 telinga. Kalau ada suatu benda yang sengaja, ya, masuk ke dalamnya lewat itu kemudian masuk ke jawf, itu bisa membatalkan puasa. Kalau puasanya batal, maka harus diganti di bulan yang lain. Kemudian ada hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Puasanya tetap sah, tidak perlu diganti, tapi tidak dapat pahala puasa. Apa saja? Ini ada 6 perkara. Ada nggak dalilnya? Ada, ya. Dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atash." Betapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan balasan dari puasanya kecuali hanya kelaparan dan kehausan belaka. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, hadis nomor 441, juga hadis diriwayatkan Imam Ibnu Majah, hadis nomor 1689. Nah, itu hadisnya, bahwa ada orang yang orang puasa tapi tidak mendapatkan pahala. Sebabnya apa? Sebabnya adalah melakukan 6 perkara. Di antaranya adalah, ini disebutkan dalam sebuah hadis, khamsun yuftirna shaim. Ada 5 perkara yang bisa membatalkan orang yang berpuasa, pahalanya maksudnya, ya. Yang pertama al-kadzibu, bohong. Kalau dia sudah berkata bohong, sudah, biarpun dia seharian nggak makan nggak minum puasa, pahalanya nggak dapat kalau dia berkata bohong. Yang kedua al-ghibah, ghibah, rasan-rasan, gosip, ya, gosip. Yang ketiga an-namimah. An-namimah itu adu domba, ya. Misalkan ke Pak Ahmad dia ngomong begini si A itu jelek-jelekin si A. Begitu Pak Ahmad ikut, ya kan, dia lari ke si A, kamu begini diomongin sama si Pak Ahmad misalkan, dan begitu diadu sehingga Pak Ahmad dan si A itu berantem. Itu namanya an-namimah, atau dia menyebarkan berita-berita yang bohong. Yang keempat
wan nadharu bi syahwah, melihat sesuatu tapi dengan syahwat, membangkitkan syahwat, melihat ya yang haram-haram, melihat yang aurat-aurat begitu ya, kemudian dia sampai timbul syahwat, itu bisa membatalkan pahala puasa. Puasanya tidak batal dan tidak perlu mengganti di hari yang lain, tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa. Yang kelima, wal yaminu al kadzibah, sumpah palsu. Ya misalkan pas puasa dia jadi saksi di pengadilan, dia bersumpah tapi sumpah palsu. Yang keenam yang membatalkan pahala puasa adalah qauluz zur. Qauluz zur itu ya kata-kata yang kotor, bisa berupa caci maki, bisa berupa misuh-misuh, ya itu termasuk ya. Dalam sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, as-shaimu fi ibadah. Orang yang berpuasa itu sebetulnya dalam ibadah. Orang yang berpuasa itu sebetulnya dia ibadah. Min hina yusbihu ila hina yumsi. Mulai dari pagi sampai sore dihitung ibadah terus. Malam yaghtab, selama dia tidak memfitnah, mencaci maki, ngomong yang kotor. Fa idza ghtaba, ketika dari pagi sampai siang misalkan sampai sore, begitu mau sore ternyata dia caci maki, ngomong kotor, fitnah, fa idza ghtaba kharaqa shaumuhu, maka puasanya langsung terbakar. Puasanya terbakar. Jadi kalau misalkan kita puasa nih dari pagi, itu kita dihitung ibadah gitu, terus dipantau ya, dipantau ibadah. Begitu sekali kita ngomong kotor, caci maki, fitnah, langsung puasanya terbakar. Pahalanya nol. Puasanya tetap sah, tidak perlu mengganti, tapi tidak dapat pahala. Baik. Ini yang perlu diketahui, kita rumuskan kembali bahwa puasa itu wajib hukumnya bagi siapa? Bagi orang Islam yang mukallaf. Apa maksudnya mukallaf? Aqil baligh, yang berakal dan sudah baligh, itu wajib. Ini rumus yang pertama ya, kaidah yang pertama. Wajib puasa bagi semua orang Islam yang mukallaf. Artinya mukallaf adalah yang sudah aqil baligh. Kemudian ada beberapa orang yang haram puasa, tidak diperbolehkan puasa. Kalau dia tetap ngotot puasa, puasanya nggak sah dan malah berdosa. Siapa mereka? Mereka adalah haid, orang yang haid. Orang yang haid tidak boleh berpuasa. Juga orang yang nifas tidak boleh berpuasa. Kalau dia ngotot berpuasa, puasanya tidak sah dan dia malah berdosa. Bagi orang haid dan orang nifas, puasanya nanti diganti di bulan lain. Di bulan Ramadan, ketika haid, ketika nifas tidak berpuasa. Bahkan hukumnya apa? Haram. Kemudian kondisi yang ketiga, ada beberapa orang yang diwajibkan berpuasa, tapi dia boleh melanjutkan puasanya atau dia boleh membatalkan puasanya. Nah, ini kondisi yang ketiga ya. Ada orang-orang yang diwajibkan berpuasa, tapi dia boleh berbuka puasa, membatalkan puasanya, atau dia boleh memilih melanjutkan puasanya. Siapa mereka? Yang pertama adalah al-musafir, orang-orang yang musafir. Yang kedua, marid, orang yang sakit. Orang yang sakit. Jadi musafir, orang sakit, kemudian orang hamil, orang yang hamil. Orang hamil yang ketiga. Yang keempat, murdiah, orang yang menyusui. Jadi ada 4 ini ya. 4 orang ini wajib berpuasa, tapi ketika dia berpuasa diperbolehkan baginya untuk membatalkan puasanya, boleh juga dia melanjutkan puasanya. Kalau dia melanjutkan puasa ya sudah,
Kalau dia membatalkan puasanya boleh, tapi nanti diganti di hari-hari bulan yang lain. Kemudian kita akan membahas tentang musafir. Musafir ini perlu kita bahas ya, karena nanti kita akan musafir di tengah-tengah puasa, sebelum bulan puasa. Ketawa aja, dia pulang kampung kayaknya nih. Wa yajuzu, dan diperbolehkan al-fitru, berbuka puasa, li musafirin, bagi musafir safara qasrin, yang musafirnya itu safarnya, bepergiannya sejauh diperbolehkannya untuk mengqasar salat. Jadi kalau ada orang yang bepergian jauh, sejauh orang sudah diperbolehkan untuk mengqasar salat, maka dia juga boleh diperkenankan untuk berbuka, membatalkan puasanya. Berapa jaraknya? Minimal 82 km. 82 km ya, kira-kira dari Jakarta ke Purwakarta gitu lah ya, kurang lebih ya. Bi an yakuna tawilan, ya, perjalanan itu jauh, panjang ya, kurang lebih minimal 82 km. Wa faraqa al-umrana wa nahwahu, dan dia sudah keluar dari batas kampungnya gitu ya. Jadi bukan kita mau pergi nih masih di rumah berbuka, bukan ya. Dia harus melewati perbatasan daerahnya dulu. Misalkan kalau orang Jakarta ya sudah keluar dari wilayah Jakarta gitu ya, sudah keluar dari wilayah Jakarta, itu baru diperbolehkan. Selanjutnya qoblal fajri. Nah, ini ada syaratnya ya. Musafir di sini yang dimaksud adalah dia perginya itu sebelum fajar. Jadi sebelum fajar. Nah, ini kita terangkan sebentar ya, jangan salah paham dulu. Jangan protes dulu. Begini, puasa itu masalah ibadah. Jadi ada aturannya ya, ada aturannya. Kita tadi sudah sampaikan bahwa puasa itu dimulai, start puasa dimulai sejak kapan? Terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka kalau jika ada orang yang pulang kampungnya ke Surabaya jam 8, jam 9 pagi, berarti kan dia sudah masuk waktu dimulainya puasa. Sedangkan mulai puasa, start puasa dimulai dari terbit fajar. Kalau terbit fajar dia masih ada di sini, berarti kan dia belum pergi. Berarti posisi dia sedang puasa, bukan dalam posisi musafir. Subuh ada di sini, jam 5 masih ada di sini, jam 6 masih ada di sini, jam 7 masih ada di sini. Sedangkan dia sudah berpuasa, sedangkan puasa sudah berjalan. Maka orang ini belum bisa dikatakan musafir. Itu maksudnya ya. Maka orang yang bepergiannya itu setelah fajar, di dalam kitab kita ini itu tidak digolongkan musafir. Karena apa? Yang dinamakan musafir puasa itu sebelum fajar dia harus sudah melakukan perjalanan. Jadi misalkan kalau Pak siapa namanya? Hah? Pak Parni misalkan pulang ke Jawanya kemana? Ke Madiun misalkan ya. Oh gitu kan jauh ya, ke Madiun udah lebih daripada 82 kilo ya kan. Kalau Pak Parni berangkatnya misalkan dari jam 1 malam, berarti kan dia sebelum fajar berangkatnya. Nah itu boleh, itu termasuk musafir dia ya, musafir. Seandainya nanti di perjalanan ya, di perjalanan jam 7, jam 8, jam 9 dia lapar, boleh dia berbuka puasa. Tapi kalau seandainya beliau Pak Parni ini sudah fajar terbit, dia nyantai di sini, belum berangkat nih ya, jam 5 belum berangkat, jam 6 belum berangkat, jam 7 belum berangkat. Ini kan puasa sudah berjalan nih, waktu puasa kan, dari terbit fajar sampai jam 8 kan masih puasa, sudah waktunya sudah berjalan. Beliau belum berangkat juga, berangkatnya nanti setelah itu, setelah zuhur misalkan. Falau asbaha muqiman, falau asbaha, jika
dalam keadaan waktu pagi itu dalam keadaan mukim itu maksudnya belum musafir, pagi-pagi belum musafir, thumma safara, kemudian siangnya musafir, siangnya berangkat, fala yuftiru, maka tidak boleh membatalkan puasanya. Nah, ini kaidah yang umum ya, ini kaidah yang umum yang hampir semua ulama sepakat seperti itu. Tidak boleh membatalkan puasanya di perjalanan dengan alasan apa? Musafir. Alasannya li'annahu ibadatun, sesungguhnya puasa itu adalah ibadah, ijtama'a fiha, telah berkumpul fiha di dalamnya, di dalam ibadah itu al-musafiru wal hadaru, keadaan musafir dan keadaan hadar. Dari terbit fajar sampai duhur dia ada di sini, berarti dia bukan musafir. Kemudian setelah duhur ternyata dia musafir, maka ada dua keadaan, setengah hari hadar, setengah hari musafir. Maka jika ada dua keadaan seperti ini, faghalabnal hadar, maka dihukumi sebagai bukan musafir tapi dia orang yang hadir. Jadi kalau orang yang hadir tidak ada alasan untuk berbuka puasa. Ini pendapat yang umum ya, pendapat yang umum yang diikuti banyak orang. Tapi dalam hal ini biasa dalam fikih itu ada beberapa pendapat, yang boleh diikutin, boleh dipilih. Ada pendapat yang lain ya, ada pendapat yang lain. Ini agak enak ini kayaknya nih. Wa qala al-Muzani, dan Imam Al-Muzani berpendapat mengatakan, Imam Al-Muzani itu salah satu muridnya dari Imam Asy-Syafi'i. Beliau tukang nulis. Beliau yang nulis kitab Imam Asy-Syafi'i yang berjudul Al-Um, yang ada 8 jilid, besar sekali. Beliau yang menulis. Imam Al-Muzani berkata, ya juzu, diperbolehkan, lahu, bagi orang yang tadi itu puasa separuh hadir separuh musafir, al-fitru, berbuka, batalin puasanya. Alasannya apa? Qiyasan, disamakan hukumnya, alaman, seperti orang asbaha, seperti orang paginya soiman, paginya berpuasa, famaridho, kemudian siangnya sakit. Ya itu ya, Imam Muzani berpendapat bahwa orang yang separuh hadir separuh musafir itu boleh kok dia berbuka puasa kalau seandainya nggak kuat. Alasannya apa? Ini sama hukumnya dengan orang yang sakit. Misalkan Pak, ada orang yang berpuasa dari pagi sampai duhur, di duhur dia berpuasa, setelah sholat duhur ternyata dia sakit, maka orang sakit itu tadi boleh berbuka puasa. Seperti itu juga orang yang musafir. Karena apa? Karena ada sebab. Sebabnya itu ada loh. Musafir dia, iya musafir, ada musafirnya walaupun sudah setengah hari gitu. Seperti orang yang sakit tadi itu, walaupun sudah separuh hari, tapi kan sakitnya itu ada gitu. Jadi diperbolehkan. Jadi ada dua pendapat ya. Pendapat yang umum, yang jumhur, yang umum yang dipakai orang itu orang yang paginya itu dalam keadaan hadir, kemudian di setengah hari lagi itu dia musafir. Pendapat yang umum itu orang yang seperti itu tidak diperkenankan untuk membatalkan puasanya. Tapi ada pendapat lain dari Imam Al-Muzani, tetap diperbolehkan. Alasannya apa? Dikiaskan sebagaimana orang yang sakit. Tinggal pilih aja nanti ya. Nah, tinggal pilih ya. Maksudnya tinggal pilih itu begini. Kalau misalkan terbit fajar sudah masuk, kita belum berangkat ya, masih saja belum berangkat musafirnya. Kemudian setelah zuhur baru berangkat musafirnya. Ternyata di jalan kita betul-betul memang nggak kuat sama sekali. Kita kehausan dan sudah lemes, nggak kuat. Ini kalau kita nggak batalin puasa, nanti
nggak bisa ngelanjutin perjalanan gitu ya. Maka bagi orang yang seperti ini tetap lebih afdol dia apa? Berbuka puasa, membatalkan puasanya, ya. Lebih afdol membatalkan puasanya karena untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Kalau dia nggak berbuka, nggak membatalkan puasanya, badannya lemes, bisa pingsan dan bisa masuk rumah sakit, malah bahaya ya. Itu. Yang pertama musafir. Dan musafirnya di sini disyaratkan tidak bertujuan untuk bermaksiat. Kalau bertujuan untuk kebaikan, bahkan untuk hal yang mubah, itu masih tetap diperbolehkan. Itu permasalahan musafir. Kemudian masalah orang yang sakit. Bagaimana dengan kondisi orang yang sakit? Ini ada dua ya. Kalau ada orang yang sakit dan sakitnya itu sakit biasa, sakit perut, sakit mules, sakit apa itu, pusing, panas dan sebagainya, artinya sakit-sakit yang masih ada harapan untuk sembuh, masih ada harapan untuk sembuh. Maka orang yang seperti ini, jika masih kuat dia untuk melanjutkan puasa, lebih baik dia puasa, ya. Masih misalkan panas nih kan, atau pusing kepalanya, sakit pusing, sakit panas, kemudian dia dalam kondisi puasa, tapi dia merasa bahwa dia masih kuat kok untuk puasa dan nggak bahaya, maka puasa baginya itu lebih afdol, lebih afdol. Kemudian jika dia merasa sakit panas atau sakit kepala yang sangat, kemudian dia merasa kalau saya teruskan puasa saya, maka kemungkinan besar penyakit saya makin bertambah nih. Maka bagi orang yang seperti ini lebih baik dia membatalkan puasanya. Lebih baik apa? Membatalkan puasanya. Kemudian kondisi yang ketiga, jika ada orang sakit, kemudian sakitnya itu sudah harus minum obat, ya, harus minum obat, harus rutin. Kalau dia nggak minum obat, dia bisa saja penyakitnya itu makin parah atau penyembuhannya itu lambat. Maka orang yang seperti ini yang afdol membatalkan puasanya dan tidak berpuasa. Nanti orang yang seperti ini, orang yang musafir, orang yang sakit seperti barusan kita sudah jelaskan, itu nanti puasa Ramadannya diqadha di hari yang lain, di bulan yang lain. Kemudian ada orang yang sakit, sangat-sangat parah sakitnya dan sudah menaun dan sudah tidak ada harapan sedikit pun dia untuk sembuh. Ya sudah, itu mutlak, itu orang ya tidak ada apa namanya, tidak berpuasa ya. Orang yang seperti itu sudah tidak berpuasa, dia cukup hanya bayar fidyah saja. Orang yang sudah sakit parah dan sudah tidak diharapkan kesembuhannya, dia cukup bayar fidyah saja, 1 hari 1 mud. Kalau 30 hari berarti 30 mud. 1 mud itu kurang lebih, kalau pakai kilo, kurang lebih 6,75 on. Kalau 30 hari kurang lebih sekitar 20 atau 21 kurang ya, 20 atau 21 kilo gitu, satu bulan. Itu bagi orang yang sakit, yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Dan orang yang disamakan dengan orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya adalah orang yang sudah tua renta, yang sudah tidak kuat lagi untuk menjalankan puasa. Itu diperbolehkan untuk membayar fidyah saja, tidak perlu qadha, tidak perlu mengganti puasa, cukup bayar fidyah saja. Itu bagi orang yang sakit. Adapun orang yang hamil wa murdi'ah, hamil. Adapun bagi orang yang Muhammad, duduk aja situ nak, situ. Ya udah di situ. Iya, nanti ganti ya.
Bagi orang yang hamil dan orang yang menyusui, kalau seandainya bagi dia berpuasa masih kuat dan tidak ada bahayanya sama sekali, kan ada orang yang sangat kuat itu ya, maka baginya berpuasa lebih baik. Namun jika dia khawatir bagi dirinya sendiri, bahaya buat dirinya sendiri, aku kalau nggak puasa nih badanku lemas, aku soalnya sedang menyusui, aku sedang hamil, maka bagi orang yang begini itu dia diperbolehkan untuk apa? Untuk berbuka puasa, untuk membatalkan puasanya, dan nanti diqadha puasanya di hari dan bulan yang lain. Kalau orang yang hamil atau orang yang menyusui itu khawatir bukan karena dirinya tapi karena kandungannya atau karena anaknya, wah aku kalau puasa nih bahaya nih anak yang di dalam kandunganku nih, atau bahaya nih anak bayi saya ini, karena anaknya bukan karena dirinya, maka kewajibannya dua. Yang pertama dia qadha, yang kedua dia bayar fidyah di setiap hari yang ditinggalkan berpuasa. Mudah-mudahan bisa dipahami. Bisa dipahami? Sudah isya ini ya? Alhamdulillah sudah isya. Sebetulnya masih banyak yang kita perlu sampaikan, tapi ya karena waktunya sudah gak cukup. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat kita, buat bekal kita untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan. Untuk lebih lengkapnya nanti dibuka lagi di YouTube kita di Mulyadi Haji Amin. Nanti banyak sekali di situ ada hal-hal, di antaranya sunah-sunah puasa itu apa saja, kemudian hal-hal yang dimakruhkan di dalam berpuasa itu apa saja, itu ada semua ya, tinggal dibuka-buka saja. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan, diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa berpuasa di bulan Ramadan, bisa menjalankan puasa dengan baik, dengan sempurna. Amin Allahumma amin. Wa'fu anna ya karim waghfir lana ya rahim ya arhamar rahimin arhamna bi rahmatikal wasi'ah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.